Pada saat yang sama dengan perubahan dramatis di Jianhou Mansion, hidup dan mati berada di arena seni bela diri. Tuan, seorang diakon berjubah hitam datang ke Bai Chong dengan cemas dan memberikan catatan. Bai Chong mengambil catatan itu, dan ekspresinya langsung tersapu. Catatan yang ditulis pada catatan ini hanyalah, pedang prajurit dalam kesulitan, hemat cepat, hutan Kingsin 10 mil di luar kabupaten. Bai Chong melihat tanda tangan di bawah ini. Dengan senyum, Ji tidak punya mimpi. Ji mengmeng, mata Bai Chong menunjukkan kengerian, tetapi segera memerintahkan, semua jubah emas diakon, segera ikuti aku. Hanya dalam beberapa saat usaha, 7 sosok terengah-engah bergegas keluar dari arena seni bela diri. Masing-masing dari 7 angka ini telah mencapai tingkat Jindan, dan Bai Chong, yang dipimpin oleh mereka, telah mencapai puncak Jindan. 10 mil jauhnya dari kota county, hutan Kingsin. Di atas puncak pohon, ada beberapa sosok berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Ayo, kepala pria kekar dengan rambut acak-acakan bergerak. Hah, Ji Wuyue muncul di atas salah satu pohon besar, membawa pedang tanpa pedang. Kamu, selanjutnya, aku akan menyerahkannya padamu, kata Ji Wuyue acuh tak acuh. Ji Wuyue, tidakkah kamu memberitahu kami sebelumnya bahwa misi ini adalah untuk menghadapi darah Yulou? Salah satu pemuda yang dingin dan kurus berbicara. Setelah acara selesai, bagaimana kalau ganjarannya berlipat ganda? Mata Ji Wuyue dingin dan melihat sekeliling. Ya, orang-orang kuat di sekitarnya yang sedikit tidak puas segera mengangguk, mata mereka berbinar. Aku ingin kamu menghentikan lelaki kuat di belakang bangunan bulu darah sebanyak mungkin. Berapa lama aku bisa berhenti? Di samping itu, aku juga menemukan beberapa pembantu untukmu. Setelah berbicara, Ji Wuyue melihat ke satu sisi langit, di mana ada 7 orang yang bergegas ke depan, dan segera muncul di depan mereka. Pengawal naga emas di aula naga emas. Bai Chonggang datang ke hutan Kingsin dan melihat napas luar biasa dari sosok-sosok yang berdiri di puncak pohon. Pada saat yang sama, dia juga melihat cincin emas di jari telunjuk dari angka-angka ini. Setiap orang memiliki cincin emas seperti ini, dan cincin emas ini adalah simbol dari Jin Longwei. Tuan Bai Chong, Jian Wushuang, yang berada di bawah kendali penuh Ji Wuyue, sulit bergerak, dan mau tak mau melihatnya. Jian Wushuang, Bai Chong melirik Jian Wushuang dan kemudian memandang Ji Wuyue, tetapi tiba-tiba matanya menjadi aneh. Kamu, Ji Wumeng, tidak, bukan Ji Wumeng, kamu Ji Wuyue. Tanda seru, ini aku. Ji Wumeng menganggukkan kepalanya dan berkata dengan positif, Bai Chong, kakakku baik padamu ketika dia masih hidup, dan kakak iparku memperlakukanmu sebagai orang kepercayaan. Sekarang putra mereka satu-satunya yang dalam kesulitan. Haruskah kamu membantu? Wajah Bai Chong menunduk, dan dia dengan serius menatap Jian Wushuang, dan kemudian segera tenggelam, kamu cepat-cepat membawanya pergi. Sedangkan untuk menara bulu darah, aku akan menemukan cara untuk menghentikanmu sebentar. Terima kasih banyak. Ji Wuyue mengucapkan terima kasih dan memandang pria kekar di sebelahnya. Abu, ayo pergi. Oke, pria kekar itu mengangguk, dan segera pergi ke hutan bersama Ji Wuyue dan Jian Wushuang. Mereka baru saja memasuki hutan, dan tawa hangat menggema di seluruh dunia. Haha, Ji Wumeng, kemana kamu akan membawa bayi kecil itu? Apakah kamu tidak ingin penawarnya? Penawarnya hanya tersedia untukku, jadi kamu harus tinggal di sini. Dengan sedikit nada jahat dalam suaranya, mata Ji Wuyue membeku ketika dia mendengar ini, tetapi langkahnya tidak berhenti. Tidak lama setelah tawa ini terdengar, auman keras meledak segera, dan jelas bahwa kedua pria kuat itu telah bertabrakan dan berhadapan satu sama lain. Jin Longwei, orang-orang di medan perang hidup dan mati. Apakah kamu berani menghentikan menara berdarahku? Bagian-bagian lain dari darah Yulou. Pikir aku takut kamu tidak akan berhasil di medan perang. Mati, raungan itu berteriak dan membunuh, dan perang pun terjadi seketika. Di dalam hutan, mereka adalah orang-orang yang mengejar saya. Jian Wushuang menoleh untuk melihat seorang lelaki berjubah hitam muncul di belakangnya. Para lelaki berjubah hitam itu mengenakan topeng, kebanyakan dari mereka adalah topeng perak, tetapi ada beberapa dengan topeng emas. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang ini ada di sini. Bagaimana dengan rumah Jian Hou, Hong tua mereka? Teriak Jian Wushuang dengan cemas. Diam, Ji Wuyue menyesap dengan sia-sia, dan berkata dengan dingin,
orang-orang ini ada di sini untukmu. Sekarang mereka telah tiba di sini, itu berarti pembunuhan terhadap Jianhou Mansion telah berakhir. Sudah mati, mati. Jian Wushuang membeku. 5 dari mereka menelan darah merah dan, yang merupakan obat mujarab yang dapat membakar vitalitas orang dan meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Setiap prajurit hanya dapat menelan 1 karena mengambil merah. Setelah darah dan, dia ditakdirkan untuk mati, kata Ji Wuyue. Apa? Jian Wushuang terkejut, dan dia akhirnya mengerti mengapa Hong Lao dan kekuatan mereka sebelumnya bisa melonjak begitu banyak. Ternyata mereka mengambil darah merah dan dengan mengorbankan nyawa mereka. Mengapa? Mengapa ini? Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi menggeram. Kenapa? Karena kamu membangkitkan jiwa pedang, jadi kamu memiliki semua ini sekarang, kata Ji Wuyue. Pedang jiwa apa? Jian Wushuang masih entah bagaimana, dia tidak tahu apa pedang jiwa. Sepertinya kamu belum menyadarinya, ya, setelah semua, itu baru saja dibangunkan, dan itu normal bagimu untuk tidak menyadarinya, tetapi di masa depan, setelah kekuatanmu berangsur-angsur membaik, kamu akan dapat mendeteksi keberadaan jiwa pedang. Kata Ji Wuyue, hanya karena aku membangunkan jiwa pedang, orang-orang itu akan memburuku. Apa jiwa pedang ini? Geram Jian Wushuang, aku tidak tahu persis apa itu roh pedang, karena aku belum pernah bangun, dan tidak ada orang lain yang terbangun, dan satu-satunya yang telah membangkitkan roh pedang hanya 1 orang, yaitu ayahmu, Jian Nantian. Ji Wuyue, suara itu dingin, apakah kamu tidak selalu ingin tahu mengapa ayahmu pergi 4 tahun yang lalu, dan mengapa kamu tiba-tiba kehilangan jejak, tanpa berita lebih lanjut? Hah? Jian Wushuang menatap, apakah itu karena kebangkitan jiwa pedang? Ya, gelombang www.metelnovel.com. Gelombang Ji Wuyue mengangguk, tapi ayahmu berbeda darimu. Dia hanya membangunkan pedang roh sebelum periode Jindan. Tidak butuh waktu lama bagi pedang roh untuk bangun, dan bangunan bulu darah tidak diketahui. Setelah mengetahui berita itu, mereka segera mulai memburu ayahmu, tetapi pada awalnya mereka meremehkan kekuatan ayahmu dan membiarkan ayahmu melarikan diri secara kebetulan, kemudian ayahmu takut kalau itu akan memengaruhi kamu dan Jian Houfu. Jadi dia memilih untuk pergi sendirian dan memulai kehidupan pelariannya. Bagaimana dengan sekarang? Tanya Jian Wushuang dengan cepat. Sekarang, ayahmu sekarang telah jatuh ke tangan Sue Yulou. Mengenai apakah kematian masih hidup atau tidak, aku tidak tahu. Ji Wuyue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu hanya peduli dengan ayahmu, kamu tidak ingin bertanya tentang kamu urusan ibu. Ibumu. Ji Wuyue baru saja mengatakan ini, tetapi tubuhnya tiba-tiba gemetar, diikuti oleh sepasang murid yang terlihat cantik yang menjadi merah pada saat ini. Ibuku. Jian Wushuang pindah ke dalam. Dia tumbuh bersama ayahnya, Jian Nantian, sampai dia berusia 12 tahun. Ayahnya tiba-tiba pergi dan kehilangan jejaknya. Adapun ibunya, dia belum pernah melihatnya, bahkan tidak pernah mendengar ayahnya menyebutkannya. Titik. Jadi sampai sekarang, dia tidak tahu siapa ibunya atau siapa namanya. Kau tahu ibuku? Jian Wushuang hanya ingin bertanya, tetapi tiba-tiba Ji Wuyue menjabat tangannya dan melemparkannya langsung ke pria kekar di sebelahnya. Wuyue, kamu. Pria kekar itu dengan cepat mengambil Jian Wushuang, tetapi memandang Ji Wuyue, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Saya melihat bahwa selubung di wajah Ji Wuyue telah jatuh, dan wajah horor yang telah benar-benar dibersihkan terungkap. Ada pembuluh darah biru yang melonjak di wajah ini, seolah-olah ada puluhan ribu serangga menggigit wajah. Dan Ji Wuyue membuat suara gemuruh yang keras dan gila, tampak sangat tertekan. Sial, timbulnya toksisitas. Abu lelaki kekar dengan wajah muram, tidak ada onset awal, tidak ada onset lambat, tetapi pada saat ini. Serangan beracun. Jian Wushuang menatap Ji Wuyue pada saat ini karena terkejut. Jian Wushuang. Ji Wuyue berteriak dari mulutnya dengan suara gila, kamu dengarkan. Ibumu, Ji Wumeng, adalah putri tertua dari keluarga Ji. 3 tahun yang lalu, kamu ayah saya dikejar dan dibunuh oleh Sue Yulou, tetapi dia melarikan diri ke keluarga Ji dengan putus asa untuk melindungi ayahmu. Keluarga Ji saya tidak ragu untuk merobek wajahnya dengan Sue Yulou, dan sejumlah besar orang kuat di Bloody Yulou langsung memasuki keluarga. Seluruh klan berjuang keras untuk melawan. Hasil, ibumu terbunuh di tempat, dan ayahmu dibawa pergi oleh Sue Yulou, dan keluarga Ji Kun naik turun, dan pintunya dihancurkan. Hanya aku yang lolos secara kebetulan. Jadi kamu harus ingat bahwa kamu bukan hanya putra Jian Nantian,
tetapi juga garis keturunan terakhir dari keluarga Jiku kecuali aku. Kamu harus hidup dengan baik, tumbuh perlahan, tunggu kekuatanmu untuk tumbuh, dan bunuh menara bulu darah. Balas dendam pada pintu Jiku. Dan, jika Ji Wuyue gila, rasa sakit ekstrim yang disebabkan oleh episode beracun akan membuat pidatonya terputus-putus. 3 pedang pembunuh, kamu harus menjaga, ayahmu, berkata, itu adalah, ke tanah leluhur, token. Pada akhirnya, suara Ji Wuyue sudah histeris. Pergilah, Abu, bawa dia, cepat pergi. Ji Wuyue tiba-tiba menggeram dan menggeram tiba-tiba. Abu memandangi Ji Wuyue dengan dalam, dan kemudian langsung mendukung pedangnya Wushuang, pergi. Bibi, dia bibi saya. Jian Wushuang juga akhirnya mengerti identitas Ji Wuyue saat ini, tidak, bawa bibi saya dan pergi bersama. Begitu toksisitas non-bulanan menghantam, kau akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila, bahkan menyerang orang di mana-mana, dan membawanya bersama kami, kita tidak akan bisa pergi, kata Abu rendah. Itu juga tidak akan meninggalkannya, teriak Jian Wushuang dengan tergesa-gesa. Ekspresi Abu tenggelam, tetapi kemudian dia menembak langsung ke belakang leher Jian Wushuang, meskipun Jian Wushuang pingsan. Dengan pedang tak sadar yang tak tertandingi, Abu melarikan diri dari tempat itu tanpa menoleh. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria dengan pakaian ungu di Sueyulou untuk menemukan Ji Wuyue yang jatuh dalam kegilaan. Haha, Ji Wuyue, ikuti aku dengan patuh. Anjing bayangan tua, kamu harus mati. Setengah hari kemudian, pembunuhan di hutan Kingxin benar-benar surut. Di medan perang tempat pertarungan terjadi, ada mayat di mana-mana, dan lebih dari selusin pria berjubah hitam dengan topeng berdiri di sana, dipimpin oleh pria berpakaian ungu. Lebih dari 30 pembunuh berwajah perak dan 3 pembunuh berwajah emas semuanya dikirim. Akibatnya, sebagian besar pembunuh berwajah perak terbunuh dan terluka. Bahkan para pembunuh berwajah emas jatuh menjadi satu. Kerugiannya sangat besar, tetapi mereka tidak membunuh target. Apa gunanya? Pria di wajah Ziyi tenggelam. Walala gelombang banyak orang berjubah hitam segera berlutut. Lanjutkan pesanan, dan keluarkan Scarlet Wanted Orders di semua bagian provinsi Tianlixing. Bahkan jika seluruh provinsi Tianlixing benar-benar diserahkan, temukan aku untuknya. Pria berpakaian ungu itu berkata dengan dingin. Ya, banyak orang berjubah hitam segera menjawab. Untungnya, walaupun aku tidak membunuh targetnya kali ini, aku menangkap Ji Wuyue, dan itu bukan panen. Pria berbaju ungu bergumam, dengan Ji Wuyue, kamu tidak takut Jian Nantian tidak akan berbicara. Petik 2. Di dalam Jianhou Mansion, setelah pertempuran sengit, seluruh Jianhou Mansion ditutupi dengan luka, dan suasananya sangat tertekan. Setelah tanah sekolah paling sentral, mayat dibawa, dan sekilas, ada ratusan mayat. Sejumlah besar murid kuat Jianhou Fu berdiri di tepi lapangan sekolah, melihat ratusan mayat di depan mereka, semuanya tampak jelek. Fuzu, semua korban telah dihitung. Seorang penatua Suewutang datang ke Jian Xinhong. Katakan itu, wajah Jian Xinhong sedikit pucat, dan bahkan sedikit darah ada di sudut mulutnya. Tentu saja, dia baru saja bertarung seperti itu, dan dia tidak terluka parah. 8 orang kuat di atas permukaan laut telah jatuh, 8 dari mereka adalah 4 penatua Jiange, dan 4 adalah 4 diakon Jiange. Kata penatua, mereka semua adalah Jiange. Jian Xinhong menatap, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan para murid yang meninggal? Sebanyak 94 murid di tingkat spiritual meninggal. Sebagian besar dari murid-murid ini tidak mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi diseret tanpa daya. Yang termuda di antara mereka, yang baru berusia 12 tahun, baru saja memadatkan kekuatan spiritual. Penatua menjawab, suaranya dengan sedikit kesedihan. Jian Xinhong bergetar secara fisik dan mental. Mendengar angka-angka korban, wajahnya biru dan putih untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas berat, dan berkata, beli mereka dengan baik. Di tanah sekolah, ada beberapa orang yang berdiri di sana, terlihat sangat berat. Itu adalah Bai Chong dari medan hidup dan mati. Tetapi pada saat ini Diakon Jinpao, yang berada di belakang Bai Chong, telah berubah dari 6 menjadi 3. Dan Bai Chong, melihat mayat yang penuh sesak di depannya, tidak bisa menyentuh jubah kirinya di tangan kirinya. Di bawah jubah bernoda darah, lengannya kosong. Jian Nantian, Ji Wumeng, cinta suami dan istrimu, I Bai Chong, kembali.
Hari ini gelombang www.metelnovel.com gelombang tiba-tiba pecahnya perang bahkan membuat pasukan semua pihak tidak diketahui, sehingga hasil akhirnya. Rumah Jianhou, keempat tetua Jiange, semuanya mati. Jiu Jun, mati. 4 diakon Jiange dan hampir 100 murid biasa di tingkat spiritual terlibat, dan mereka juga meninggal. Yang termuda baru berusia 12 tahun. Atas dan ke bawah Jianhou Mansion, yang terluka tak terhitung jumlahnya. Di medan perang hidup dan mati, 3 wakil dari 6 jubah emas kehilangan 3, dan 3 lainnya terluka parah. Bai Chong, mematahkan 1 tangan. Ji Wuyue, ditangkap. Perang yang mengerikan, dan sumber perang ini hanya dibangunkan oleh jiwa pedang tak tertandingi. Ratusan mil jauhnya dari hutan Qingxin, kesadaran Jian Wushuang, yang telah koma hampir sepanjang hari, perlahan-lahan terbangun. Wah, kamu sudah bangun. Abu, seorang pria kekar dengan rambut acak-acakan, duduk di dekat api arang dan memanggang daging. Ketika dia melihat Jian Wushuang bangun, dia membuang sepotong besar daging panggang di tangannya. Benar, namaku Simabu, semua orang memanggilku Abu, kamu juga bisa memanggilku Kakak Abu, kata Simabu. Kakak Abu, teriak Jian Wushuang, dan segera menjawab, bahkan bertanya, bagaimana dengan bibiku? Ji Wuyue. Simabu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, harusnya dibawa pergi oleh orang-orang di Blood Yulou, yang begitu kejam sehingga dia jatuh ke tangan Blood Yulou, dan dia khawatir itu tidak akan menjadi lebih baik. Bajingan, Jian Wushuang tidak bisa menahan kutukan. Nak, kamu dipanggil Jian Wushuang, kan? Melihat bahwa kamu belum tua, tetapi wajah kamu benar-benar tidak sekecil itu, sehingga Sui Yulou mengirimkan pertempuran besar untuk memburumu. Simabu menghela nafas, tapi terserah padamu, sepertinya itu bingung. Ya, aku bingung. Sampai sekarang, yang aku tahu adalah hanya karena aku membangunkan jiwa pedang, bangunan bulu darah itu akan mengejarku, dan ayahku memiliki pengalaman yang sama seperti aku, jadi dia hanya saya memilih untuk meninggalkan Jianhou Mansion, tetapi apa yang disebut jiwa pedang? Jian Wushuang mengerutkan kening. Jiwa pedang, aku belum pernah mendengarnya, tetapi karena Sui Yulou akan mengejar kamu dan ayah dan putramu terlepas dari segalanya dan bahkan menghancurkan keluarga Ji, jiwa pedang pasti bukan masalah kecil, kata Sima. Kakak Abu, kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bibiku, kamu harus tahu sesuatu tentang bibiku, dan klan Ji dan darah Yulou, katakan padaku, kata Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh. Ji Wuyue telah membawa banyak petualangan bersamaku. Meskipun aku dan dia adalah teman hidup dan mati, aku tidak tahu banyak tentang dia, tapi aku tahu tentang keluarga Ji dan menara bulu darah. Kata Simabu segera, jika kamu ingin mengatakan klan Sui Yulou dan Ji, kamu harus mulai dengan pola keseluruhan dari dinasti Tianzong. Dinasti Tianzong memiliki wilayah yang luas. Ada 16 provinsi di setiap provinsi, dan setiap provinsi memiliki banyak kabupaten. Seperti provinsi Tianzang, ada 108 kabupaten. Kabupaten Bashui hanyalah salah satunya. Jadi Anda harus bisa membayangkan seberapa besar dinasti Tianzong, dan meskipun Jianhou Mansion di mana Anda berada adalah kekuatan utama di Kabupaten Bashui, untuk seluruh dinasti Tianzong, itu bahkan merupakan kekuatan kelas 3. Itu tidak bisa dihitung, itu hanya bisa dianggap sebagai arus masuk. Ada sedikit kejutan di mata pedang, tapi segera kembali normal. Memang, Jianhou Mansion hanya bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi di Kabupaten Bashui, tetapi untuk seluruh dinasti Tianzong, apalagi dinasti Tianzong, bahkan di Provinsi Tianxingxing, itu lebih baik daripada Jianhou Fu. Untuk menjadi kuat, mereka tak terhitung jumlahnya, seperti Tianyuan Jianzong, salah satu dari 5 gerbang utama di Provinsi Tianxing, jauh dari sebanding dengan rumah Jianhou. Di dinasti Tianzong, ada 3 tuan di atas. 3 tuan ini adalah Istana Naga Emas, medan perang hidup dan mati, dan menara hujan berdarah. Simabu melanjutkan, Istana Naga Emas berdiri di belakang raja-raja dinasti Tianzong. Istana Naga Emas ini terletak di semua sudut dinasti Tianzong. Meskipun sangat kuat, ini adalah organisasi yang sangat longgar. Tidak memiliki batasan pada Jin Longwei yang mulia, seperti saya. Dan bibimu, Ji Wuyue, semuanya Jin Longwei. Medan perang hidup dan mati, kamar dagang pertama dinasti Tianzong, kekuatannya juga tersebar di seluruh pelosok dinasti Tianzong. Dikatakan bahwa ada juga dukungan kerajaan di balik medan perang orang mati dan dinasti, yang kaisar dari dinasti Tianzong. Akhirnya, itu Blood Yulou. Untuk darah Yulou,
semua prajurit yang bertarung di dinasti Tianzong tidak memiliki ketidaktahuan dan ketakutan. Mereka adalah organisasi pembunuh pertama yang diakui oleh dinasti Tianzong. Mereka memiliki sejumlah besar pembunuh atau pembunuh tak kasat mata. Mereka si pembunuh terbagi dalam 4 tingkatan, wajah tembaga, wajah perak, wajah emas, dan wajah ungu, di mana wajah perak umumnya adalah budidaya tingkat Jindan, dan wajah emas adalah puncak tertinggi Jindan. Adapun wajah ungu diasumsikan oleh negara adidaya di tingkat Yin legendaris dan yang virtual. Seperti orang-orang yang mengejar kita kali ini, ada lusinan pembunuh berwajah perak dan 3 pembunuh berwajah emas. Ini adalah 3 tuan dari dinasti Tianzong yang berdiri di eselon pertama. Kekuatannya mengerikan. Di bawah ketiga tuan ini, ada 8 klan utama kuno. 8 klan ini dikatakan telah diturunkan dari dinasti Tianzong ketika mereka pertama kali diciptakan. Mereka sangat kuno dan memiliki akar yang dalam, termasuk keluarga Ji. Tetapi hanya 3 tahun yang lalu, keluarga Ji hancur. Setelah seluruh dinasti Kaisar Tianzong, semua pasukan menebak sumber kehancuran keluarga Ji, tetapi mereka tidak berharap bahwa keluarga Ji dibantai oleh Blood Feather Tower untuk melindungi ayahmu, desis Shimabu. Di mana bibiku? Bagaimana dengan racun pada bibiku? Pedang itu tidak memiliki 2 sisi kesuraman. Yang kamu miliki di bibimu adalah racun yang disebut Wamuguksin. Racun ini sangat beracun, secara bertahap dapat menghancurkan seseorang. Ketika aku melihat bibimu 3 tahun yang lalu, bibimu sudah hamil. Jenis serangan beracun, dan sesekali ini, dia akan menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu serangan terjadi, rasa sakit ini akan langsung menghancurkan pikirannya, membuat 6 kerabatnya mengaku, tetapi hanya tahu bagaimana melampiaskan pembunuhan gila. Saya telah melihat beberapa kali pemandangan keracunan bibiku sangat mengerikan. Dan tidak ada keteraturan dalam episode-episode keracunan. Kali ini dia mencoba menyelamatkanmu, tetapi tidak ingin terjadi begitu saja episode-episode keracunan. Hei. Shimabu menghela nafas pelan dan berkata perlahan, ketika keracunan terjadi, dia segera maka kita akan menjadi gila. Pada saat seperti itu, jika kita membawanya, maka tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jadi, omong-omong, kulit Shimabu juga sangat jelek. Ji Wuyue telah bersamanya berkali-kali, dan satu sama lain sangat dalam. Jika tidak ada cara lain, dia tidak akan pernah meninggalkan Ji Wuyue sendirian. Siapa yang meracuni bibiku? Jian Wushuang bertanya dengan dingin. Orang-orang yang meracuni gelombang www.metalnovel.com gelombang aku tahu, dia disebut Sado, dan dia adalah pemilik gereja Menara Bulu Darah di Provinsi Tianxing. Di antara mereka yang datang untuk memburumu kali ini adalah dia. Khotbah, bayangan, baik, aku ingat dia. Bukan hanya dia, itu darah Yulou. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, tapi tatapannya melonjak tidak seperti sebelumnya. Dia tidak tahu hidupnya sebelumnya, tapi sekarang dia tahu. Ibunya adalah anak perempuan tertua dari keluarga Ji, ia juga memiliki darah keluarga Ji. Dengan kata lain, ia menanggung darah keluarga Ji. Keluarga Ji, untuk melindungi ayahnya, pintunya hancur. Ayahnya jatuh ke tangan Sue Yulou, dan dia tidak tahu. Bibinya, dianiaya oleh Sue Yulou, menderita rasa sakit tulang berbisa, dan sekarang di tangan Sue Yulou untuk menyelamatkannya. Kali ini arwah pedangnya terbangun, atau Menara Bulu Darah terkuat terbunuh pertama kali. Semua pelakunya adalah Menara Bulu Darah. Shimabu merasakan pembunuhan mengerikan yang dikirim dari Jian Wushuang, tetapi tidak bisa menahan kepalanya dengan diam-diam. Dia dapat memahami niat Jian Wushuang untuk membunuh Sue Yulou pada saat ini, tetapi seberapa kuat Sue Yulou? Bagaimana bisa ada yang memprovokasi? Di dalam gua, Jian Wushuang duduk di sana memegangi tangannya erat-erat dan memejamkan matanya, niat membunuh yang membubung di tubuhnya perlahan-lahan menyatu. Dari kekerasan ekstrim yang asli, tampaknya ia telah menenangkan dirinya. Sue Yulou, bagiku sekarang, adalah raksasa nyata. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa bersaing sama sekali, jadi aku harus menanggungnya. Sabar, tidak aktif. Tangan mengepal Jian Wushuang, kukunya sudah dalam daging, darah mengalir. Sekalipun niat membunuh melonjak, ia harus bertemu dengan kekuatannya sendiri. Selain balas dendam, aku harus menemukan cara untuk mencari tahu semua alasannya, geram Jian Wushuang. Sekarang, meskipun dia sudah tahu sejarah hidupnya dan darah serta kebencian yang dia alami, dia masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Misalnya,
Apa sebenarnya roh jiwa? Darah itu Yulou? Mengapa mereka mati-matian membunuh ayah dan anak yang membangkitkan jiwa pedang? Juga, apa leluhurnya Ji Wuyue, tanah leluhurnya di mulut terakhir? Terlalu banyak keraguan, dia masih perlu menjelajah dengan lambat. Kekuatan, bagaimanapun, aku masih terlalu lemah. Ketika menara berdarah yang lemah mengejarku, aku tidak punya ruang untuk menembak. Aku hanya bisa melarikan diri jika bibiku dan Hong Lao dijamin untuk bertahan hidup. Jika aku cukup kuat untuk membuat Sui Yulou cemburu, dan bahkan tidak berani memprovokasi, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kekuatan. Jian Wushuang meraung marah di dalam hatinya. Dia tidak pernah memiliki keinginan untuk kekuatan seperti yang dia lakukan sekarang, dan bahkan ketika dia dikhianati oleh Jian Menger, dia tidak pernah mencapai tingkat seperti itu. Bagaimanapun, pertempuran dengan Jian Menger adalah untuk martabatnya sendiri, untuk martabat ayahnya, untuk martabat Jiange, tetapi melawan Sui Yulou, itu adalah perseteruan berdarah, tanpa akhir. Dalam kehausan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan kekuatan, bahkan Jian Wushuang sendiri tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah meledak pada saat ini, dan tentu saja, taktik surgawi yang hebat muncul. Langit dan bumi membuat yang terbaik. Tiba-tiba, gelombang-gelombang sosok Jian Wu bergetar, matanya melotot keheranan, tapi sedikit kejutan mengikuti. Sinto adalah yang ke-9, apakah begitu saja, menerobos? Jian Wushuang sendiri tidak mengharapkan itu, sementara dia penuh dengan keinginan kuat untuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penanaman spiritualnya mencapai terobosan alami, tetapi kita harus tahu bahwa hanya beberapa hari yang lalu, dia mengandalkan menelan sejumlah besar cairan spiritual bawaan. Naik ke puncak Sinto Yae. Hanya beberapa hari telah berlalu sekarang, dan sebuah terobosan telah dibuat secara langsung. Shinjuku Nine Heavens setara dengan seni bela diri biasa, ditambah keunggulan kekuatan taktik peruntungan Datian. Sekarang, bahkan jika ia tidak melakukan serangan spiritual, ia pasti tidak akan dibandingkan dengan ledakan kekuatan spiritual. Jian Meng, yang berada di puncak Huahai, harus lemah. Kekuatan, melonjak lagi. Keberuntungan Datian benar-benar luar biasa. Jian Wushuang tidak bisa tidak berpikir, dan pada saat yang sama dia lebih percaya diri dalam pertumbuhan masa depannya. Darah Yulou memang raksasa baginya sekarang, tetapi di masa depan, mungkin tidak. Ayah, ibu, bibi, 4 tetua, keluarga Ji, dan semua orang tak bersalah yang terlibat karena aku kali ini, aku tidak punya jaminan bahwa kamu bisa mempertaruhkan segalanya padaku. Dalam hidupku, aku akan mencuci darah Blood Yulou, mencabutnya, dan membalas dendam untukmu. Mata Jian Wu dingin, dan dia memiliki tekad untuk menembus sumsum tulang. Keesokan harinya, dini hari. Nak, tetap di sini dan tunggu aku. Pertama-tama aku akan menjelajahi angin di kota-kota terdekat, kata si Mabu. Oke, Jian Wushuang mengangguk, dan dia tahu bahwa Sui Yulou tidak akan pernah begitu. Baik, Jian Wushuang tinggal di gua dan berlatih sendiri, sekitar 1 jam atau lebih, si Mabu kembali. Kakak Abu, ada apa? Jian Wushuang bertanya dengan segera. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang kupikirkan. Aku pergi ke kota terdekat dan berjalan-jalan. Tidak kurang dari 10 pembunuh dari darah Yulou saja, tetapi perbandingan tersembunyi itu jauh, saya belum menemukannya, jumlahnya pasti lebih banyak, dan saya pergi ke titik intelijen rahasia di Golden Dragon Hall, dan meminta Sui Yulou untuk mengeluarkan perintah ingin merah padamu. Sekarang banyak mata-mata di Sui Yulou yang bersembunyi di berbagai tempat. Di Dacengyi, hanya menunggu Anda muncul. Si Mabu dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa darah Yulou membentuk jaringan langit dan bumi di Kabupaten Bashui, dan bahkan di seluruh provinsi Tianshu. Segera setelah Anda muncul, tidak ada ruang untuk perjuangan sama sekali, dan Anda akan dibunuh oleh darah Yulou yang kuat dan dengan kemampuan intelijen Sui Yulou. Bahkan jika Anda mengenakan topeng atau menyamarkan penampilan Anda, selama ada sedikit kelemahan, Anda akan segera diperhatikan oleh Sui Yulou. Aku akan membawamu kembali ke Aula Naga Emas di Kabupaten Pashui untuk menyelesaikan misi ini, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin, desis si Mabu. Kabupaten Bashui? Aku tidak bisa tinggal sekarang, Jian Wushuang berkata dengan suara rendah, bahkan jika langit dan sungai adalah provinsi, aku harus pergi dengan cepat. Kamu benar, si Mabu mengangguk, aku baru saja memikirkannya dalam perjalanan pulang.
Darah yang mengejar Yulou tentangmu sekarang terutama terkonsentrasi di Provinsi Tianmao. Di sini, kamu tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi di provinsi lain, Anda masih memiliki ruang untuk bertahan hidup, dan tempat terbaik bagi Anda untuk pergi adalah Provinsi Tianan, yang berada di sekitar Provinsi Tianlihang. Provinsi Tiananxing adalah salah satu provinsi utama di medan perang hidup dan mati. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang pengaruh darah Yulou di sana tidak terlalu kuat. Anda paling cocok untuk pergi ke sana, tetapi Anda harus pergi dari Kabupaten Pashui Provinsi Tianan, perjalanannya panjang, dan harus melewati hutan yang gelap. Hutan gelap, mata Jianwu menyipit. Dia juga pernah mendengar tentang hutan gelap, hutan besar antara Provinsi Tianjingxing dan Provinsi Tiananxing. Binatang buas ada di mana-mana, krisisnya sangat berat, dan itu adalah tempat berbahaya yang terkenal. Oke, pergi ke selatan provinsi, Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh berkata, adapun hutan gelap, lewati saja. Haha, kamu belum tua, dan kamu tidak kekurangan semangat. Kamu dapat yakin bahwa aku akan pergi dengan kamu ke Provinsi Tianan. Denganku, aku secara alami akan membawamu keluar dari hutan yang gelap, si Mabu tertawa. Bahkan tanpa kamu, hutan yang gelap ini, aku harus pergi. Mata Jianwu bersinar dengan cemerlang. Provinsi Tianan adalah satu-satunya vitalitasnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kelangsungan hidupnya. Hutan gelap, binatang buas ada di mana-mana, dan krisisnya berat. Jika Jian Wushuang ingin pergi ke Provinsi Selatan, ia harus melewati hutan gelap. Hari pertama di hutan yang gelap, jauh di dalam hutan lebat, mengaum. Dengan suara gemuruh, bayangan biru melompat seperti hantu, dan menabrak Jian Wushuang dan si Mabu secara langsung. Jian Wushuang dan si Mabu bereaksi sangat cepat, dan mereka menghindarinya dengan gerakan. Itu adalah leopard guntur darah merah, tidak heran kecepatannya sangat cepat. Si Mabu menyaksikan kepala ini tiba-tiba menyerang binatang roh mereka, suaranya rendah. Serahkan padaku. Mata Jian Wushuang membeku dingin, 3 pedang pembunuh keluar dari sarungnya di belakangnya, dan Jian Guang menikam lurus ke arah leopard guntur darah merah. Hati-hati, leopard guntur berdarah merah ini telah mencapai ujung laut. Si Mabu keluar untuk mengingatkannya, dan saat berikutnya dia melihat cahaya pedang yang indah dan memabukkan yang dilemparkan oleh Jian Wushuang. Cahaya pedang seperti salju, tak terbatas dan tak terbatas, dan kekuatan spiritual agung tiba-tiba meletus. Wow, 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 3 pedang ditebas secara berurutan. Masing-masing cahaya pedang terlihat sangat indah, macan darah merah mengamuk untuk pertama kalinya, dengan 4 kaki menginjak tanah, kemudian berubah menjadi kilat, dan bergegas menuju pedang tanpa tertandingi. Satu tatap muka, Jiang Wang yang cantik dengan mudah merobek lubang besar di perut leopard guntur darah merah, dan nyali darah dari guntur merah darah mengalir keluar, di mana-mana, dan segera mati. Terlalu lemah. Jian Wushuang melirik tubuh Red Blood Thunder Leopard dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Dibandingkan dengan manusia, binatang buas dengan tingkat yang sama memang lebih baik daripada manusia, namun pembunuhan binatang buas sepenuhnya didasarkan pada naluri binatang, yang jauh lebih rendah daripada pejuang manusia yang telah melatih seni bela diri. Aku menerobos surga ke-9 Shinto, dan kekuatan spiritual meledak tidak kurang dari puncak Huahai Dacheng. Dengan pedangku, binatang roh Huahai Dacheng tidak mengancamku sama sekali. Mungkin masih ada beberapa tekanan. Mata Jian Wushuang memiliki secercah harapan. Hutan gelap, tidak banyak, tetapi ada banyak binatang buas. Di sini, ada binatang buas roh yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai tingkat Huahai, dan bahkan ada banyak binatang buas roh yang mencapai tingkat Jindan. Begitu banyak binatang buas perkasa yang berbahaya, tetapi mereka juga merupakan tempat yang sangat baik untuk satu sisi mengalami. Nak, ilmu pedang itu bagus. Si Mabu datang dan memandangi pedang Wushuang karena terkejut. Dan kekuatan spiritual juga bagus. Macan darah merah Huahai Dacheng ternyata dibunuh olehmu secara langsung, ya. Berapa umurmu tahun ini? 16. Jian Wushuang tidak bersembunyi. Si Mabu hanya bisa menatap. Broter Abu, mulai hari ini di hutan gelap, jika tidak perlu, Anda tidak perlu mengambil gambar. Semua binatang buas roh yang Anda temui di jalan, semua untuk saya, kata Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah hal yang baik untukku, si Mabu mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu niat pedang itu tidak ada bandingannya, dan tidak banyak bicara. Setengah hari kemudian, Nak, kamu berhati-hati.
Kamu sekarang menghadapi tupai emas yang telah mencapai kesempurnaan laut. Tupai emas ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat keras di semua bagian tubuh kecuali mata, tetapi metode serangannya adalah ini sangat sederhana. Ini giginya. Giginya sangat tajam, bahkan bluestone yang keras bisa dengan mudah dipatahkan, jadi kamu jangan biarkan itu menggigitmu, Shimabu mengingatkan. Mata pedangmu seperti obor, menatap tikus emas kecil di depannya yang kecil tapi sangat menindas. Mencicit, tikus emas mendesis, dan tubuh segera berubah menjadi streamer, meledak. Purple Fire Sword Art, pedang Wushuang 3 membunuh pedang depan panas, dengan sedikit iritabilitas, dan langsung membunuh dengan tikus emas. Pertempuran ini sangat sengit, tubuh tikus emas terlalu keras, dan pedang panjang Jian Wushuang atau tindikan lurus atau kemarahan membelahnya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan satu-satunya kelemahan adalah mata tikus emas, targetnya terlalu kecil, dan kecepatan tikus emas sangat cepat. Sulit untuk benar-benar menyerang itu. Pada akhirnya, Jian Wushuang terpaksa memainkan jenis pertama ilmu pedang yang tidak diketahui. Bayangan darah langsung memindai mata tikus emas dengan kecepatan luar biasa. Ini akan membunuh tikus emas. Dan bahunya juga digigit tikus lichen, menggigit sepotong besar daging, dengan rasa sakit yang menyakitkan. Lanjutkan, Jian Wushuang hanya membalut luka di bahunya, dan setelah menyesuaikan napas untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, dia melanjutkan. Pada malam hari, cahaya bulan terang, tetapi tidak mungkin untuk masuk ke hutan, dan malam yang gelap-gelap dan mengerikan. Di atas puncak pohon besar, Shimabu akhirnya menggeram rumput liar dan berbaring di sana dengan tangan di tangannya, tetapi dari waktu ke waktu ia memandang pedang Wushuang yang sedang berlatih di bawah pohon. Si kecil ini cukup keras untuk berkultivasi, dan dia sangat keras pada dirinya sendiri, Shimabu tersenyum diam-diam. Meskipun hanya 1 hari ke dalam hutan yang gelap, Shimabu bisa merasakan kegilaan di tulang Jian Wushuang. Pada hari ini, Jian Wushuang telah mengalami 8 pembunuhan, dari 8 pembunuhan ini, 6 lawannya adalah binatang roh Wahai Dacheng, mudah dipecahkan, tetapi 2 lainnya sama-sama binatang roh laut yang sempurna. Dengan kekuatan Jian Wushuang saat ini, tanpa kemampuan sihir menunjukkan putus asa, itu sangat mengerikan untuk membunuh dengan binatang roh apapun yang telah disempurnakan di laut. Dia memiliki catatan membunuh dan mengalahkan 1, tetapi dia sendiri tidak utuh. Sepotong besar daging digigit di bahu oleh tikus emas, dan di dada tergores oleh cakar binatang buas lain yang penuh roh, meninggalkan bekas cakar berdarah yang jelas. Bahkan, meskipun ada banyak binatang roh di hutan gelap, mereka hanya datang pada hari pertama hutan gelap. Tidak mungkin untuk menemukan begitu banyak binatang besar dan binatang buas yang sempurna. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang alasan untuk ini adalah karena Jian Wushuang sengaja mencari binatang buas ini di jalan. Ketika prajurit lain melihat binatang roh yang kuat, mereka sering menghindarinya, tetapi Jian Wushuang sengaja mencari binatang buas yang kuat ini dan membunuh mereka. Meskipun ini gila, ada beberapa efek pelatihan, dan keterampilan pedangnya benar-benar bagus, kata Shimabu diam-diam. Seni pedang, tiba-tiba Shimabu masuk ke dalam, memikirkannya saat berikutnya. Dini hari berikutnya, Jian Wushuang, yang berlatih sepanjang malam, perlahan membuka matanya, dengan sedikit sukacita di matanya. Dalam satu malam, kekuatan spiritualnya sedikit meningkat. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak terlalu meningkat, setidaknya dia membaik setiap hari, dan bertarung dengan binatang buas hidup dan mati di hutan gelap, itu juga sangat meningkatkan keterampilan pedangnya. Peran, hari ini, lanjutkan, Jian Wushuang mengepalkan tangannya, dan kegilaan jauh di matanya masih belum melemah sedikit pun, tetapi bahkan lebih baik. PS, saudara, kalau kamu suka buku ini, jangan lupa merekomendasikannya untuk koleksi, buku baru saja dibuka tidak lama, dan dukungan semua orang sangat dibutuhkan.